Halo, berjumpa kembali dengan YouTube channel saya, Erika Ambarita. Apa kabar Bapak Ibu, para penggiat pendidikan di seluruh Indonesia? Saya berharap Bapak Ibu sehat selalu, tanpa kurang satu apapun, tetap semangat, tetap belajar, belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita atau workshop kita, Bapak Ibu silakan jangan lupa like, subscribe, comments, dan bantu share agar informasi ini bisa tersampaikan kepada kawan-kawan yang belum bergabung dengan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai materi kita yaitu workshop penggunaan Padlet dalam kegiatan belajar dari rumah. Kita mulai buka browsernya dari Google Chrome, double klik. Kita tunggu ya Bapak Ibu, maka akan menunya tampil seperti ini. Ini saya close dulu ya. Lalu kita klik padlet.com, sudah ada ya, karena saya suka tiap hari pakai Padlet. Lalu sign up Bapak Ibu, klik sign up. Nah, akan diberikan tampilan seperti ini. Pilih dari 3 menu ini atau bikin sendiri emailnya, boleh. Saya lebih suka pakai yang sign up with Google. Klik saja Bapak Ibu. Kemudian akan diberikan alamat email mana yang mau kita gunakan. Saya pakai yang ini. Klik kembali, lalu kita menunggu tampilan berikutnya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa mempunyai Padlet sendiri. Nah, ini ada Padlet ya. Ini Padlet yang kelas-kelas yang sudah saya buat. Saya close saja, delete ya. Saya supaya ini nggak begitu ini. Saya delete Padletnya. Berikan kode di sini Bapak Ibu 1497. Kenapa saya delete ya? Supaya bersih aja maksud saya gitu. Cara sekalian belajar bagaimana cara menghilangkan Padlet ya, kelas yang sudah kita tidak inginkan kembali. Misalnya karena Padlet ini kita bisa pakai selamanya gitu ya. Delete. Nah, kita yang pakai ini yang gratis ya Bapak Ibu, yang tidak berbayar. Ya, karena saya sudah masuk, sudah punya, berarti saya langsung. Biasanya dikasih pilihan yang basic atau yang berbayar pada tampilan awalnya, ya. Baik, kita ada menu di sini, make a Padlet, join Padlet, gallery, upgrade, dan sebagainya. Kita bikin di sini menunya adalah fungsinya untuk menampilkan apa yang mau sudah atau kita buat. Klik make a Padlet, kita mau buat Padlet kita. Nah, akan diberikan tampilan layout atas Padlet kita. Ada 8. Mau pilih semuanya? Boleh, tapi hanya salah satu dulu Bapak Ibu ya. Jangan pilih semuanya. Kita misalnya pilih yang wall. Wall, ini kliknya di sini bukan di kata pada select. Dia akan memulai start your Padlet. Nah, ini dia tampilan yang diberikan Padlet kita. Lalu kita setting Padlet kita Bapak Ibu. Di sini kita ada sambutan welcome to your beautiful new Padlet. Kita berikan di sini karena my distinguished Padlet, di sini juga kan kita bukan mau pakai yang ini, pakai kelas. Kita berikan misalnya kelas 11 MIPA 3. Nah, kelas 11 MIPA 3. Kemudian kita berikan deskripsinya, ruang untuk belajar dan berdiskusi. Lalu kita kasih ikonnya. Nah, ikonnya pilih misalnya yang ini. Lalu ini ada URL yang diberikan, alamat atau link yang nanti siswa bisa pakai, bisa di-copy, kita bagikan untuk mereka masuk ke Padlet kita. Bisa diganti? Bisa, kita ganti saja Bapak Ibu ya. Di sini juga begini ya, di pojok ini pada alamat ini kita ganti dengan nama kreasi kita Padlet 11 MIPA 3 misalnya, boleh. Harus kombinasi ini
Bebas ya Bapak Ibu, apa saja boleh, tapi tidak pakai spasi. Kalau pakai spasi, dia akan merah, tidak bisa menghasilkan URL-nya atau alamat linknya. Kita balikkan, lalu kita pilih wallpaper-nya. Wallpaper-nya mau pictures, ya ini boleh, tinggal Bapak pilih saja mana suka ya, atau mau solid color, pilih saja yang sudah paten color-nya, atau mau add your own. Nah ini. Di sini ada fit tile. Kalau tile itu Bapak Ibu dibagi 4 bagian ya. Terbagi kalau fill itu 1 bagian. Ini blur, burem nggak usah di off kan saja. Kalau mau pilih upload misalnya dari sini, dari klik file, dari punya kita. Atau kalau kita nggak mau cancel. Ya, close. Atau kita mau pakai search image dari web misalnya akan muncul otomatis. Kita pakai yang ini misalnya. Pakai yang mana ya? Pakai yang ini deh. Ya, pakai itu. Kita bisa ganti-ganti Bapak Ibu. Ya, lalu kita back lagi. Kemudian kita attribution-nya ini kan off nih, kita on kan, diklik saja. New position-nya first ya, komennya kita on kan supaya bisa komen, ada interaksi, lalu reaction-nya klik yang like, vote, start, create boleh. Atau tanpa ada reaction. Nah, saya suka yang low. Back. Lalu kita require approval dengan ini nggak usah. Ya, nggak usah pakai persetujuan kalau mau upload sesuatu. Lalu kita klik next. Sudah siap untuk posting. Lalu start posting. Kita setting dulu yang share Bapak Ibu, takut kelupaan. Kita bisa undang anak kita di sini, tapi ribet sekali ya. Undang satu-satu, tinggal tuliskan namanya misalnya Bila. Nah, dia akan muncul yang mana, nggak usah. Ya, nanti siswa masuk by system aja. Lalu kita change privacy. Secret ini untuk sendiri ya, karena kita mau pakai Padlet interaksi online terasa offline, ya kita jangan pakai yang secret. Pakai password boleh-boleh saja ya, sehingga tidak ada yang bisa mengkotak-katik, apalagi private itu hanya personal banget ya. Lalu saya lebih suka pakai public supaya bisa terekspos ya. Ininya pilih jangan can read Bapak Ibu. Nah, inilah sistem yang sudah settingan yang mereka set otomatis. Kalau saya akan rubah menjadi can write. Kalau can read saja hanya bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau can edit saja tidak bisa. Kalau can write itu kita pilih sudah bisa membaca, sudah bisa mengedit. Lalu, nah udah semua Bapak Ibu kita setting, kita save. Klik save, lalu kita klik back. Close. Nah, sudah selesai Bapak Ibu Padlet kita. Kita sekarang memulai aktivitas pembelajaran. Yaitu dengan cara bagaimana memunculkan karya-karya di papan tulis ini, di Padlet ini, yaitu klik di sini. Pada tanda plus pojok kanan bawah ini atau double klik pada area sini ya, area ini. Saya mulai dari sini misalnya, nah akan muncul seperti itu. Kita beri nama misalnya pembelajarannya, title-nya perkenalan atau matematika. Ya. Lalu kita tulis perkalian. 8, misalnya untuk anak SD ya Bapak Ibu, ini karena tablet ini bisa dipakai dari PAUD sampai yang TK nggak usah lah, dari SD sampai dengan perguruan tinggi 8, kita lanjutkan 8 dikali 6 sama dengan, nah, kita jangan enter Bapak Ibu ya untuk keluar dari menu ini, kita hanya bawa kursornya ke keluar, klik sekali, nah dia akan muncul. Lalu siapa yang akan memberikan komen? Yang memberikan komen adalah peserta didik, bukan? Ada 2 cara. Ya, cara pertama adalah dengan peserta didik disuruh atau kita berikan link ini, kita suruh dari tanda plus ini. Dia akan memberikan komen atau langsung di sini. Nah, ya, komen. Misalnya
si Tuti 8 kali 6 sama dengan 67 misalnya, kan salah kan? Lalu ini kenapa ada Padlet Erika? Karena saya menulis sendiri, karena yang saya punya Padlet. Sekarang kita coba masuk siswa lain. Kalau Bapak Ibu memberikan Padlet ini kepada peserta didik, mereka akan bisa menjawab di sini tapi tidak ada namanya, anonim ya. Bapak Ibu bisa coba nanti kalau muridnya disuruh menjawab dari Padlet kita sebagai guru akan anonim, tidak terdeteksi siapa penulis atau yang memberikan jawabannya. Ya, kita sekarang buka Padletnya siswa. Misalnya siswa join, tetap sign up. Nah, ini kan Padlet kita nih. Kita keluarin dulu nih seumpama ya, seumpama saya adalah murid. Murid kita 36 misalnya. Kita suruh anak-anak login. Anak-anak gunakan Padletnya. Dia instruksinya bisa kasih melalui Google Classroom atau melalui WA. Lalu klik login. Nah, setelah klik login, email siswa kita pakai yang ini ya, pakai yang ini deh. Dianggap siswa ya Bapak Ibu. Siswanya disuruh masukkan password kembali. Jangan lupa. Lalu kalau nggak yakin password yang tulis, boleh klik di sini. Ya, kalau nggak langsung next. Kemudian kita tunggu. Nah, ini kelas kita tadi Bapak Ibu ya. Oh bukan, ini yang seharian selalu. Bagaimana sekarang siswanya? Ini kelas, maksud saya ini Padletnya siswa. Ini yang gambarnya kan sudah beda. Kalau yang punya kita yang ini. Nah, ini punya kita ya. Siswanya sekarang mau menjawab. Mesti klik join Padlet dulu. Ya, lalu berikan kode URL-nya. Ini Bapak Ibu. Ini kode copy. Masuk ke sini. Pastekan, lalu submit. Nah, peserta didik sudah bisa join. Ya, peserta didik sudah bisa join. Tadi mungkin kehapus kali Padlet kita. Kita coba masuk lagi ke yang tadi. Karena tadi kan saya sudah sempat keluar tuh ya. Yang ini. Yang ini Padlet siswa. Kita keluar dulu. Logout. Ya Bapak Ibu. Ini karena satu tampilan ya. Satu layar. Kita coba. Mungkin bisa ya. Lalu login. Pakai yang ini. Saya pakai yang ini, Padlet saya tadi. Artinya saya menampilkan Padlet guru dengan Padlet peserta didik. Nah, ini ya kodenya sudah P. Kalau yang ini tadi P juga ya. Ini ada dua ya Bapak Ibu, yang 11 MIPA 3, kita yang P ya. Ini Padlet kita. Ini sudah muncul ya. Jadi ada dua Padlet ya Bapak Ibu. Konsentrasi. Baik, ini Padlet kita 11 MIPA 3. Lalu peserta didik kita ingin menjawab. Kita klik ya di sini. Kita klik di sini. Kan ini kita nih. Nah, sudah muncul ya. Lalu murid ingin menjawab. Dia pakai Padlet sendiri. Mana Padlet kita? Ini Padlet murid. Nah, Padlet murid ini kan. Dia klik. Oh, bukan. Sebentar. Ini karena ini kita mencoba. Lalu muridnya mencoba. Dashboard. Join Padlet tadi udah ya. Kita ulangi lagi, berikan URL-nya. Lalu submit. Nah, banyak ya, jadi 11 MIPA 3 kita close aja supaya lebih aman.
Baik, sekarang siswa ingin menjawab ya. Ini kita close. Kita konsentrasi sekali lagi. Ini Padlet guru ada 2, kita close 1. Kita mau masuk siswa nih Bapak Ibu. Biasanya langsung bisa. Kita ulangi ya. Kita buka Padlet siswa. Pelan-pelan saja, sign up. Lalu ini masih ini nanti jadi remakeable lagi ya. Nih, biasanya bisa ya kita log out, artinya ini kan masih bisa nih ya. Kita ini login dengan Google. Ini Padlet siswanya. Sebentar ya. Izinkan. Itu harus izinkan dulu. Ya. Lalu join Padlet. Padlet kita perhatikan sekali lagi. Ini kan siswanya ya. Umpama siswa ini Padlet kita ya. Kita kopikan ininya. Mungkin ini ya, coba copy. Takutnya nggak bisa. Paste, submit. Ya, bisa ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, kita ini, siswa ini menjawab. Misalnya ini, siswa ini menjawab 8 kali 6, 48. Ada namanya bukan? Erika Ambarita. Ini Padlet kita, guru. Tadi membantu menjawab. Mungkin murid, apakah ini benar? Bisa kita ternyata salah, terus ada murid yang join, lalu dia menjawab 48. Ya. Kemudian kita bisa, atau murid yang lain menjawab dengan klik komen di sini. Ya. Sekarang kita kembali ke Padlet guru, ya, ke Padlet guru. Ini dia Padlet kita buka kelas kita. Ya, ini. Lalu kalau kita add, ini Erika. Si muridnya bisa membuat misalnya teman-teman apa yang harus kita lakukan bila membuat paspor, misalnya seperti itu, tanda tanya. Ya, ini yang mengirim murid berdiskusi. Lalu bisa tag file, misalnya dari Google, kita klik gambar paspor, misalnya seperti itu. Paspor, ya, ini banyak paspor. Nah, misalnya kita klik yang mana? Paspor. Nah, ini misalnya. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan bila membuat paspor? Nah, udah jadi upload tadi. Ya. Mungkin ingin memberikan lagi instruksi, silahkan berikan pendapatnya. Nah, seperti itu. Ini murid sama guru lagi online ya Bapak Ibu ya. Tapi terasa offline karena kita bisa seperti ngomong melalui Padlet ini. Lalu klik keluar. Maka siswa bisa menjawab, teman yang lain bisa menjawab ya. Misalnya kita masuk ke ini kita close aja, terus kita cancel supaya tab-nya nggak banyak. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kita bisa setting juga Bapak Ibu warnanya ya, misalnya warna ini, kalau ini klik tanda 3 di sini. Ini karena punya
Nih, kita klik ya, muncul di sini. Nah, bisa kita gambar atau kita rubah tampilannya. Lalu kita coba ke murid tadi ya, ke murid. Nih, ini kita harus ganti-ganti ya Bapak Ibu. Ini ke murid, ini ini dulu. Nah ini dia. Ini punya kita ya. Nah, ini kita bisa expand atau copy, lalu kita buat ini. Masih murid ya Bapak Ibu, kita kita log out dulu. Sebentar supaya nggak banyak kelasnya. Nah, ini dia punya kita. Kita klik, coba 11 MIPA 3 tadi. Nah, sudah ada ya. Ini kita bisa buat lagi, tetap ini siswanya ya Bapak Ibu. Kita masuk lagi deh ke ini. Kita masuk lagi ke kelas Padlet ya. Oh ini ya. Ini dia Padlet Erika. Ini karena saya sudah lebih dari 3 harus upgrade ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Kita coba log out, kita coba login lagi. Ya inilah kalau kita mencoba belajar dengan dua layar ya, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu menyambung bisa connect bahwa ini Padlet kita. Nah, ini Padlet 2 menit lalu. Nah, kembali lagi ke kita ya. Ini bisa kita rubah tampilannya menjadi hijau misalnya. Lalu kita pelajaran bahasa listening misalnya. Bahasa Inggris listening. Perhatikan misalnya nih pelajaran bahasa ya Bu, Bapak Ibu, perhatikan perhatikan berikut perintah, perhatikan listening berikut ini gitu aja ya Bapak Ibu ya. Listening berikut ini. Nah, kita bisa dari Google ya. Listening, mau listening apa ya? Listening misalnya kelas 12, tambahkan saja. Di sini menunya yang video, kita klik yang video. Nah, di sini ada. Tinggal yang mana yang mau kita ini. Atau di sini misalnya UN, listening UN. Ya, kita klik saja. Nah, maka akan muncul yang mana. Nih, misalnya listening UN 2019. Ini. Klik saja. Akan kita buat satu, lalu sudah ada di sini. Kita mau rubah tampilannya misalnya menjadi warna biru, bisa. Menarik bukan? Lalu siswa kita, jadi tadi kelas kita, lalu siswa kita menjawab, Erika tadi, mana dia? Ini ya. Jadi ya kita mesti keluar satu-satu ya Bapak Ibu seperti tadi. Ini seumpamanya saja ya. Mau bikin lagi bisa. Misalnya pelajaran fisika. Ini perintahnya tuliskan rumus apa? Misalnya rumus apa? Kalau fisika rumus apa? Rumus Pitagoras ya misalnya Bapak Ibu, Pitagoras. Jelaskan rumus Pitagoras. Jelaskan rumus Pitagoras misalnya ya Bapak Ibu. Mau nggak berikut ini? Kita mau dari sini upload bisa, dari link bisa. Tinggal kita klik-klik saja. Dari sini juga bisa, tinggal more. Pakai film, voice, misalnya pakai voice.
Kita klik voice, rekam. Kita klik dulu. Apa yang dimaksud dengan rumus Pitagoras? Tolong dibantu jawabannya. Terima kasih. Kita close. Oh, kita belum save dulu. Save ya. Kita save. Dia men-saving audio pakai suara. Nah, masuk di sini, tinggal klik di sini Bapak Ibu. Ya, kita keluar dulu. Kita play. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa edit tampilannya Bapak Ibu, misalnya menjadi warna kuning. Nah, kemudian siswa kita menjawab ya, ini seperti itu ya. Jadi kalau peserta didik masuk menggunakan Padlet mereka masing-masing, namanya akan muncul. Kalau peserta didik kita langsung dari Padlet kita, dia akan anonim, tidak dikenal namanya. Lalu kita share Bapak Ibu, misalnya ini kan tampilannya apa tadi? Kita lihat, tampilannya adalah kita klik change format, berarti wall ya. Kita misalnya mau menjadi timeline, klik saja timeline, kita ganti. Nah, akan berubah tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal geser-geser saja. Atau mau diganti lagi, change format, ganti lagi menjadi wall, bisa. Jadi tergantung selera Bapak Ibu saja. Kita share pelajaran ini karena tadi kita sudah setting, tapi dicek sekali lagi ya Bapak Ibu, di-share, mau add ke siswa siapa juga boleh, mau share ke kelas Google Classroom boleh. Seperti ini. Kita share ke kelas Google Classroom, atau Bapak Ibu mau save sebagai PDF, caranya tinggal klik. Sebelum kita share, tinggal misalnya kita klik ini, kita klik share, lalu kita klik save sebagai PDF. Bisa Bapak Ibu, tinggal pilih aja potret, letter A4 misalnya letter atau legal ya. Tinggal publish PDF, dia akan membuat secara sistem Padlet kita ini. Kita perhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Padlet. Nah, ini sudah menjadi PDF. Ya, Bapak Ibu bisa download atau bisa print. Kalau ingin membuat jadi CSV, muncul di sini ya, downloadannya. Lalu kita klik opening Padlet. Dia akan menjadi seperti ini ya. Biasanya kalau CSV itu Excel ya, buat laporan-laporan Excel. Kita klik. Atau mau seperti ini atau mau di print ya. Kita kirim ke Google Classroom, ke Facebook. Kalau ke Facebook tinggal begini Bapak Ibu. Tapi kalau karena di Facebook itu kita tidak pakai password, orang lain bisa kasih komen ya, segala macam kita klik ya. Lalu kita close kalau sudah yakin. Nah, tinggal keterampilan kita saja sejauh mana. Mau foto kita, boleh juga misalnya kita kasih materi baru di sini apa PPKN ya, pelajaran PPKN. Kita kasih instruksi, misalnya siapa nama gambar di bawah ini. Misal di bawah ini tanda tanya. Kita bisa dari sini, kalau punya ya, mau gambar juga bisa atau dari ini saja Bapak Ibu. Nah, kita
Ini PPKN, kalau mau gambarnya kita cari gambar misalnya Jenderal Sudirman atau sejarah lah ya, yang image. Ini kita ganti dulu. Jenderal Sudirman. Klik mana, dia akan bekerja secara otomatis. Gambar daripada pahlawan ya. Ini Jalan Jenderal Sudirman ya. Pahlawan. Kita klik tanda panahnya, nah akan muncul seperti ini. Ya, jadi kita disediakan menu-menu apa yang mau kita ini, yang agak inilah. Nah, lalu dia akan muncul di sini. Kita lihat sebentar. Nah, itu dia. Lalu, apakah ini sudah selesai? Belum. Kita kan mau keluar. Klik bawa kursornya keluar. Nih, udah selesai. Agar tampil komen seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ini bisa kita kasih color love ya. Seperti itu. Karena kita akan memberikan perhatian. Lalu kita ganti layarnya, tampilannya supaya manis dengan merah. Seperti itu. Menarik bukan Bapak Ibu? 2 kali 45 menit habis waktunya. Jadi pembelajaran, belajar dari rumah, online terasa offline. Demikian Bapak Ibu tutorial kali kita ini. Kalau mau di-share sekali lagi, klik share, klik ke Google Classroom, atau ke tempat mana saja yang Bapak Ibu ingin bagikan. Ke Twitter ya, atau pakai get QR code ya. Jadi tinggal di copy aja, lalu kita share ke murid kita. Misalnya kita copy, kita bagikan ke WhatsApp. Misalnya kita ke WhatsApp web kita, nih langsung WhatsApp web. Nah, misalnya saya akan bagikan dia loading ke anak saya misalnya, putri kita ya, ke putri kita loading. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kita menunggu loadingnya, karena kita akan mau membagikan QR code-nya, ya. Sini misalnya Feby, di sini Feby, saya akan bagikan di sini, paste. Kalau anak kita, murid kita men-scan ini pakai barcode mereka, di-scan barcode-nya akan muncul kelas daripada ini. Dan bisa kita berinteraksi secara online tapi terasa offline. Demikian Bapak Ibu tutorial penggunaan Padlet, semoga bisa membantu dan Bapak Ibu bisa memaksimalkan kegiatan penggunaan Padlet ini. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan hidupkan notifikasinya, juga bantu share. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga tutorial kali ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih.